Maksa-maksa saya. Oknum DC Lapangan Kredivo melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap nasabahnya. Ini sudah tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan informasi terhadap kalian semua, yang mana informasi ini benar-benar tidak masuk akal teman-teman ya, yaitu tentang DC Lapangan Kredivo yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap nasabahnya. Bahkan itu dilakukan berulang kali. Di DC Kredivo guys. DC Kredivo. Kamu ngapain? Lo apa? Kamu emang DC Kredivo nggak nagih sesuai SOP loh. Maksa-maksa saya. Masa ini? Masa gimana Pak? Saya nggak bisa bayar pakai uang, terus saya dipaksa pakai. Gimana? Di awal saya itu dihubungi untuk ditagih soal pinjaman di Kredivo. Setelah itu dia berusaha menemui saya. Setelah saya temui, terus dia juga meminta tenggang waktu selama 1 minggu. Tapi belum ada waktu 1 minggu, dia itu menagih saya di hari kedua. Setelah itu dia memaksa saya untuk bertemu, dan saya juga menemui dia di malam hari, lebih tepatnya pukul 18.30. Setelah itu dia bicara dengan saya dan memberikan syarat jika kalau mau tagihannya lunas, nanti saya diajak untuk berhubungan. Dan itu pun nggak cuma sekali, dia mintanya itu dalam waktu sebelum 90 hari, yaitu meminta untuk 3 kali. Setelah itu dia menyepakati sendiri kesepakatan itu, dan saya juga nggak menyepakatinya. Tetapi setelah itu saya dipaksa lagi dan di WA lagi, dan saya juga ke WA dia pun responnya saya tetap nggak punya uang, gimana pun saya juga mau nyicil tapi besok kalau saya sudah punya uang kembali, tapi dia tetap memaksa. Dan di akhirnya di hari ini saya itu ditelepon terus selama berapa kali sama dia bertemu di depan Indomaret alun-alun. Setelah itu saya pun kesana digerakkan dengan pelaku. Setelah itu pelaku pun bertemu dengan saya di Indomaret, lalu berbicara soal tagihan tersebut. Jika tagihan itu mau lunas, ya harusnya melakukan perbuatan seperti itu. Dan saya pun tidak mau juga, tapi saya tetap dipaksa untuk melakukan itu. Setelah itu saya juga berbicara setelah dipaksa, dan saya juga mau nggak mau gimana pun, terus dia memaksa saya, menggrabkan saya lagi menggunakan aplikasi online itu dan dibawa ke tempat kosnya. Tempat kosnya itu di lokasi Bayan, dan itu saya sempat ketakutan dan saya sempat ke toilet dulu, dan itu agak lama karena saya juga takut kalau dia melakukan dengan paksa. Terus saya juga sempat dipegang-pegang, tak bagian paha dan bagian tangan juga, dan saya juga dipaksa pun untuk memijat bahunya dan bagian belakangnya, saya pun tidak mau. Nah, dari video tersebut sudah diungkapkan oleh nasabahnya bagaimana cara penagihannya DC Lapangan Kredivo tersebut yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap nasabahnya. Nah, itu sudah tidak sesuai SOP dan juga benar-benar melanggar undang-undang teman-teman ya. Dan juga melanggar undang-undang sosial. Itu sudah tidak masuk akal lagi teman-teman ya. Nah, jadi bagi kalian yang memiliki pinjaman online resmi OJK, nah kalian itu harus hati-hati karena semuanya itu sudah ada DC lapangannya. Nah, DC lapangan tersebut teman-teman ya, itu tidak menyeluruh ya, cuman ada di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Jateng, dan lain sebagainya. Jadinya semuanya itu ada DC lapangannya, tapi di kota-kota besar saja. Kalau di daerah-daerah itu tidak ada sampai sekarang, teman-teman ya. Nah, jadi bagi kalian ya, apalagi yang perempuan ya, kalau kalian itu ingin menemukan DC lapangannya ya, ingin menemuinya, kalian itu harus dan wajib ditemenin oleh teman kalian ya, teman ataupun saudara lah, ataupun ya teman kalian yang laki-laki 2 orang misalkan ya teman-teman ya, kalau kalian itu ada di kos-kosan ataupun di kontrakan. Nah, jadi kalian itu harus ada temannya untuk menemukan DC lapangan.
Karena apa? Takutnya itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh, teman-teman ya. Jadi bagi kalian tetap waspada kalau kalian itu memiliki pinjaman online legal, teman-teman ya. Itu harus waspada. Kalau ilegal itu rata-rata tidak ada DC lapangannya. Cuman tok nelpon aja, teman-teman ya. Nah, sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.